Bab 803. Tuan Besar Sung menelepon. Undangan pernikahan dari Fugi Liu dan Rika Mo. Fugi Liu, yang ditanam oleh Louis Lu dengan jiwa dewa, kembali ke rumah sekolah rahasia. Liu tertekan untuk menemukan cara untuk membuka jiwa dewa. Karena itu adalah skenario bom waktu. Jika suatu hari Louis Lu tidak bahagia dan meledakkan tanda jiwa dewa ini, Fugi Liu akan segera mati. Tidak mungkin dia membiarkan ini terjadi. Jadi beberapa waktu lalu, ia telah mencari cara untuk memecahkannya. Sayangnya, metode serangan spiritual tingkat lanjut seperti jiwa dewa hanyalah kekuatan magis yang dimiliki oleh praktisi pada tahap transformasi, sehingga tidak mudah untuk dipecahkan. Setelah membolak-balik untuk waktu yang lama, Fugi Liu bahkan tidak menemukan buku tentang catatan jiwa dewa. Selain itu, karena adanya pembatasan jiwa dewa, dia masih tidak memiliki cara untuk mengetahui masalah jejak jiwa dewa di benaknya. Dan setiap kali dia memikirkannya, dia akan mengalami sakit kepala yang hebat. Dia hanya bisa bertele-tele dan bertanya kepada kakeknya seberapa banyak yang dia ketahui tentang jiwa dewa itu. Jawaban kakeknya sederhana dan kasar. Jiwa dewa kentut. Selama mengembangkan metode rahasia pewarisan darah keluarga Liu kami secara ekstrim, itu akan cukup bagimu untuk menjadi agresif dan mendominasi seumur hidup. Jiwa dewa omong kosong macam apa yang kamu ingin? Padahal, wajar jika kakeknya memiliki pemikiran seperti itu. Hantu itu tahu kapan Gunung Jiexing akan dibuka. Dan jika Gunung Jiexing tidak dibuka, di tempat di mana tingkat kultivasi tertinggi hanya mencapai tahap Gold Core, metode rahasia pewarisan darah adalah bonus yang sangat menakutkan untuk kekuatan tempur. Jiwa dewa apa yang kamu bicarakan? Bukankah itu membuang-buang waktu? Fugi Liu tidak berdamai dan bertanya lagi. Apakah ada kemungkinan praktisi tahap Gold Core tertentu di dunia ini telah memadatkan jiwa dewa terlebih dahulu? Kakeknya mencibir dan berkata, ia melihat bahwa setelah keluar sebentar, menjadi gila. Apakah dia terjebak di gua dewa? Fugi Liu bingung apa yang harus dilakukan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia ingin menyelesaikan masalah branding jiwa dewa untuk sementara waktu. Jadi tidak ada banyak harapan. Maka terimalah takdir. Karena tidak bisa mengubahnya, maka terimalah dengan tenang. Orang harus melihat ke depan, bukan setelah menerima takdirnya. Fugi Liu pergi ke rumah keluarga Mo di Akademi Awan Putih lagi. Lalu sangat antusias, dan keponakan-keponakannya sangat penyayang. Selain itu, lalu juga mengungkapkan bahwa putrinya, Rika Mo, juga telah mengetahuinya selama periode waktu ini dan tidak lagi menolak masalah pernikahan. Tetapi dia masih harus mengikuti kesepakatan awal, dan kesombongan harus dilakukan. Fugi Liu berkata bahwa kesombongan bukanlah masalah. Melihat undangan pernikahan, Louis Lu merasa sedikit rumit. Hailey Ye berkata dengan cara yang aneh. Undangan ini dikirim oleh Nona Mo sendiri beberapa hari yang lalu. Kebetulan kamu tidak ada di rumah. Aku mendengarkannya dan berharap kamu bisa ada di sana. Louis Lu tersenyum pahit. Ingin pamer padaku. Aku tidak tahu tentang itu. Hutang bunga yang kamu keluarkan sendiri dapat diselesaikan sendiri. Terserah kamu apakah kamu pergi atau tidak. Bagaimanapun, Sally Liu dan aku pasti akan pergi. Meskipun nada suara Hailey Ye datar, tidak sulit untuk mendengar kecemburuan. Tujuan utama dia pergi dengan Sally Liu bukan untuk menghadiri pesta pernikahan, tetapi untuk mengunjungi Celawang. Dan jika ada kesempatan, dia akan pergi menemui El Shalin. Lagi pula,
Sudah lama sejak mereka melihat satu sama lain. Louis Lu tersenyum pahit. Kalian berdua telah pergi. Jika ia tidak mengikuti, bagaimana ia bisa yakin? Ia pergi saja. Bagaimanapun, ia tidak melakukan kesalahan. Hal-hal buruk semua dilakukan oleh Louis Zhang. Dan tidak ada hubungannya dengannya. Masih ada beberapa hari sebelum pesta pernikahan dimulai. Jadi jangan khawatir. Secara kebetulan, sehari setelah Louis Lu kembali dari Xinjiang Selatan, dia menerima telepon dari penduduk setempat di Provinsi Jiangnan. Peneleponnya adalah Ronan Sun, tuan besar dari keluarga Sun, dan bertanya dengan suara cemas, "Lu, Tuan Lu, aku tidak mengganggumu, bukan?" "Tidak. Tuan besar Sun tidak perlu segan-segan. Kita adalah kenalan lama," kata Louis Lu sambil tersenyum. "Aku harap tidak mengganggu Tuan Lu." Ronan Sun jelas menghela nafas lega. Dan kemudian bertanya, "Tuan Lu, aku ingin bertanya apakah kamu ada waktu? Aku ingin meminta bantuan. Dan aku hanya perlu menunda untuk ketika. Apakah Tuan Besar Sun sedang tidak enak badan lagi?" "Tidak, tidak. Ini tentang rumah lelang. Baru-baru ini, rumah lelang kami menerima beberapa pil yang dikatakan memiliki efek melancarkan sirkulasi darah dan menjaga keremajaan kulit. Jadi aku ingin meminta Tuan Lu untuk membantu kami untuk mengeceknya. Bukankah obat mujarab yang memperlancar peredaran darah dan membuat kulit awet muda hanyalah pil awet muda?" Louis Lu berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Dan akan baik untuk pergi ke rumah lelang Dongzheng. Jadi dia setuju. "Aku akan pergi sekarang. Mari kita bertemu di rumah lelang." "Terima kasih, Tuan Lu. Ini hanya masalah kecil." Louis Lu sama sekali tidak mengambil hati hal semacam ini. Pil awet muda adalah harta karun bagi orang biasa. Tetapi bagi seorang kultivator seperti dia, itu sangat murah. Tidak sulit untuk mengidentifikasi keaslian pil tersebut. Pada saat ini, Louis Lu sama sekali tidak menyadari bahwa perjalanan ke rumah lelang Dongzheng ini secara tak terduga menghasilkan panen yang besar. Bersambung. Bab 804. Memberinya buku kalkulus. Kota Jiang. Rumah lelang Dongzheng. Kedua bersaudara Hien Sun dan Rex Sun berdiri tegak dengan ekspresi gugup. Melihat tuan besar meletakkan teleponnya, dia tidak sabar untuk bertanya, "Ayah, apa yang dikatakan Tuan Lu?" Ronan Sun melirik mereka berdua dan berkata dengan getir, "Lihatlah betapa pengecutnya kalian. Tuan Lu setuju. Dan dia akan segera datang. Ayo temui dia." Ketika kedua bersaudara itu mendengar ini, mereka sangat bersemangat. Sejak mereka mengetahui identitas asli Louis Lu, mereka tidak pernah berani mengganggu Louis Lu lagi. Mereka hanya bisa memperhatikan perbuatan Louis Lu melalui laporan yang luar biasa di media, terutama pertempuran klasik puncak Tiansha. Semua orang di keluarga Sun menyaksikan dengan penuh semangat. Bahkan dalam mimpi mereka tidak berani membayangkan bahwa Kaisar Dewa Louis yang perkasa, mendominasi, dan berkuasa pernah berjalan begitu dekat dengan keluarga Sun mereka. Dan bahkan duduk dan makan bersama. Melihat ke belakang, itu seperti mimpi. Namun, justru karena mereka mengetahui celah antara diri mereka dan pihak lain, maka mereka ditakdirkan untuk tidak berada di dunia yang sama. Semua orang di keluarga Sun juga sangat sadar diri dan tidak mengganggu Louis Lu lagi. Kali ini, karena rumah lelang Dongzheng menerima sejumlah pil, dan sikap pihak lain cukup keras,
Kedua bersaudara Hian Sun tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi mereka memikirkan Louis Lu. Louis Lu adalah Dewa Langit. Orang yang telah melihat dunia. Memiliki penglihatan yang luas. Dan merupakan seorang dokter yang jenius. Sehingga dia mungkin dapat melihat masalah dari pil-pil ini. Tapi Hian Sun tidak punya nyali untuk menelepon Louis Lu. Jadi dia harus bertanya pada Tuan Besar Sun. Jadi dia menelepon. Mereka bertiga bergegas ke pintu rumah lelang dan dengan hormat menunggu kedatangan Louis Lu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda pengejar mengenakan topi runcing mengendarai sepeda ke pintu rumah lelang. Tuan Lu masih sangat dekat dengan orang-orang. Melalui 28 palang besar standar. Ketiganya sekilas mengenali bahwa pemuda tampan yang mengendarai sepeda itu adalah Kaisar Dewa Louis. Mereka bertiga segera melangkah maju. Dan Ronan Sun berkata dengan rendah hati, "Tuan Lu, maafkan kami. Sangat sulit bagimu untuk melakukan perjalanan ini. Kamu harus meminta maaf." Louis Lu memarkir sepedanya. Tetapi ekspresinya sangat serius. Yang membuat Ronan Sun dan putranya ketakutan. "Tuan Lu tenang. Hati Tuan Lu prihatin dengan urusan nasional yang penting. Keluarga Sun kita seharusnya tidak mengganggu Tuan Lu dengan masalah sekecil itu. Tolong hukum kami, Tuan Lu." Ronan Sun membungkuk dengan tergesa-gesa sampai dahinya berkeringat. Hal yang sama berlaku untuk Hian Sun. Tanpa diduga, wajah Louis Lu menjadi lebih serius. Dan dia berkata, "Aku marah. Bukan karena kamu menggangguku. Tetapi karena sikapmu membuatku sangat tidak puas." Ketika Ronan Sun mendengar ini, dia menjadi semakin bingung. Dan kemudian dia tiba-tiba menamparkan dahinya. Dan berkata pada dirinya sendiri, ia bingung. Ia benar-benar bingung. Apakah ia harus mengirim mobil untuk menjemputnya? Bagaimana ia bisa membiarkan Tuan Lu datang ke sini sendiri dengan sepeda? Tuan Lu pasti merasa bahwa dia tidak cukup hormat. Saat Ronan Sun hendak menjelaskan sesuatu, Louis Lu adalah orang pertama yang bertanya, "Bukankah aku sudah memberitahumu tidak perlu segan? Itu membuatku terlihat seperti binatang pemakan manusia. Bersikaplah lebih santai." Ia hanya ingin bergaul dengan mereka sebagai orang biasa. Tetapi bagaimana dengannya? Terkekang seperti ini. Bagaimana ia bisa menggantikan identitas orang biasa? Lencana identitas Kaisar Dewa Louis bukan untuk ia lihat. Berada di bawah halusinasi yang diinginkan pihak lain. Mereka bertiga tercengang sejenak. Lalu mereka tiba-tiba menyadari bahwa ternyata Louis Lu tidak menganggap sikap mereka kurang hormat. Sebaliknya, dia merasa bahwa mereka terlalu rendah hati. Benar saja, Tuan Lu masih Tuan Lu yang sama. Emosinya tidak berubah sama sekali. Ronan Sun membuat alarm palsu dan berkata, "Haha, Hian Sun dan Rex Sun. Kalian berdua pengecut, tolong santai. Tuan Lu tidak pernah suka diagung-agungkan." Kedua bersaudara itu saling memandang. Pemahaman diam-diam. Sepertinya orang yang paling gugup tadi bukanlah kita berdua. Kan? Ia tidak tahu siapa itu. Punggungnya basah oleh keringat. Dan berani mendidik kami secara bergantian. Tentu saja, mereka tidak dapat mengatakan ini secara langsung. Jika tidak, Tuan Besar Sun akan malu. Setelah Louis Lu membuat lelucon seperti itu, mereka bertiga menjadi santai. Louis Lu berkata dengan ramah, "Kesehatan Tuan Besar Sun baik-baik saja. Sangat baik, sangat baik. Terima kasih kepada dokter cerdik Tuan Lu yang menyelamatkanku dari gerbang neraka. Jika tersiar kabar bahwa Tuan Besar dari keluarga Sun dicekik sampai mati, bukankah itu akan membuat orang tertawa?"
memikirkan kembali saat perutnya membuncit seperti bola basket. Dan Louis Lu menyembuhkan dirinya sendiri dari penyakit kritisnya dengan memprovokasi tanpa perlu suntikan atau obat tunggal. Ronan Sun merasa emosional. Bagaimana kabar Sarah? Louis Lu bertanya dengan santai. Tuan Lu masih mengingat cucuku yang nakal. Jika Sarah mengetahuinya, aku tidak tahu betapa bahagianya dia. Ingat, bagaimana mungkin kamu tidak ingat? 8 poin dalam ujian matematika. Tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Ronan Sun tersipu dan berkata, sebenarnya, Sarah telah membuat kemajuan besar selama ini. Dan nilai matematikanya telah mencapai 2 digit. Dia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam beberapa bulan. Dia telah bekerja sangat keras. Karena itu, Ronan Sun berhenti sejenak, sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan penuh arti. Mungkin dia terinspirasi oleh Tuan Lu. Saat itu, untuk membuat gadis kecil itu belajar dengan patuh. Louis Lu berjanji padanya bahwa jika dia diterima di Universitas Huaking, dia akan mengejarnya. Meskipun ini adalah cara Ronan Sun membodohi Sarah Sun dengan mengatakannya terlebih dahulu. Dan Louis Lu hanya mengikuti Tiang untuk membantu menghasilkan. Tapi bagaimanapun juga itu masih janji. Adapun janji, jika memilih bintang dan memilih bulan, gadis kecil itu boleh mempercayainya. Adapun apakah itu dapat dipenuhi, itu cerita lain. Selain itu, jika ujian matematika hanya membutuhkan 2 digit, diperkirakan akan sulit untuk masuk Universitas Huaking. Louis Lu pura-pura tidak mengerti apa maksud Ronan Sun, dan berkata, ketika Sarah diterima di universitas, aku akan menyiapkan hadiah untuknya. Bukankah ujian masuk perguruan tinggi 5 tahun dan bar simulasi 3 tahun? Hei, bagaimana Tuan Besar Sun tahu apa yang kupikirkan? Louis Lu pura-pura terkejut. Tapi kau tidak perlu melakukan latihan seperti ini saat kuliah. Aku akan memberinya buku kalkulus. Bersambung.